Salah satu tolak ukur majunya suatu daerah kan dihitung dari kan kualitas pendidikannya. Tiba-tiba nanti begitu datang peraturan bahwa dosen harus S3 semua, nah itu bisa kelabakan. Ya, karyawannya gitu ya. Ya. Kalau SDM-nya itu bisa mengembangkan diri, program doktor itu merupakan salah satu program pengembangan diri terhadap SDM dosen itu. Ya, makanya harus dicanangkan itu. Sehingga teman-teman ini pertama kali harus memiliki ini, baik yang sedang studi, ongoing ini maupun yang akan melanjutkan, harus berpikir bahwa ini bukan hanya untuk kepentingannya dia, untuk pengembangan karirnya, tidak. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Khalid, abang saya ini adalah sampai ke guru besar itu kan secara personal kita dapatkan itu, karena memang tujuan akhir kita jadi dosen itu untuk menjadi melanjutkan program doktor itu untuk menjadi guru besar. Jadi maksudnya Pak Suparman, peningkatan kualitas pendidikan para dosen itu tidak hanya berimbas pada dosen itu sendiri, tapi juga kelembagaan. Iya, secara kelembagaan Pak Sari, kalau dosennya mampu rata-rata melanjutkan pendidikan ke S3, itu kan masuk salah satu standar pengembangan SDM. Betul. Iya, akreditasi itu berpengaruh sekali itu. Makanya satu dosen yang melanjutkan doktor itu sangat luar biasa Pak Sari terhadap suatu lembaga pendidikan itu kampus itu. Iya, mengangkat. Kenapa seperti itu Pak Sari? Untuk mendapatkan satu dosen yang berkualifikasi doktor itu membutuhkan waktu paling lama itu 4 tahun satu Pak Sari. Kalau hari ini tahun 2022 dikirim satu orang, artinya 2025 paling cepat itu tahun 2025 akan menghasilkan satu loh. Nah, kalau dikirim lagi tahun depannya atau berturut-turut satu tahun itu, artinya satu doktor itu menunggu 4 tahun lah, ya kan? Paling cepat lah misalnya 4 tahun. Arti kalau 2 doktor 4 tambah 4 8 tahun Pak Sari untuk mendapatkan 2 doktor itu. Enggak, tapi tuntutan pemerintah pusat mengharuskan upgrade atau update pendidikan tinggi itu mengharuskan misalnya S3, tapi kenyataan di lapangan atau di beberapa perguruan tinggi itu sangat abai dengan hal ini. Ya, itu dia yang kami harapkan, terutama para pengelola perguruan tinggi itu kan. Nah, dianggaplah, mohon maaf ini, paradigma berpikir itu perguruan tinggi bukan sebagai money oriented atau business oriented ya. Jangan paradigma seperti itu, tapi investasi oriented untuk pendidikan. Nah, itu sebenarnya paradigma seperti itu harus kita putar. Karena mau tidak mau pasti akan mengangkat daerah itu sendiri. Pasti Pak. Perguruan tinggi itu sendiri. Majunya pada masyarakat itu sendiri. Ya, seperti apa? Salah satu tolak ukur majunya suatu daerah kan dihitung dari kan kualitas pendidikannya, sebagaimana indeks prestasi manusianya kan. Kalau rata-rata memiliki doktor, pasti akan ada perubahan di daerah itu. Apakah di daerahnya asal dia terhadap kampusnya, pasti ada. Karena kita melihat dampak perubahan itu bukan skala besar saja. Karena secara tuntutan dosen itu bukan hanya mengajar Pak Parmat, seperti tadi yang saya bilang itu, mereka melakukan tridharma itu mengajar, melakukan penelitian, pengabdian. Nah, artinya penelitian itu meneliti sesuatu apa yang bisa dikembangkan di daerahnya atau di daerah mana supaya itu diimplementasikan hasil karya si dosen itu oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, pengabdian. Mereka melakukan pengabdian itu di daerah mana saja yang itu bisa mengangkat suatu daerah atau warga tersebut, itu implikasi yang bagus. Ya betul itu Pak Sari. Makanya ketika mereka doktor risetnya kan, ini doktor kan melakukan riset, kajian disertasi itu mereka sesuai bidang masing-masing, dan itu secara dampaknya itu kelihatan. Misalnya kami dari linguistik itu Pak Sari, kami kan mengkaji tentang bahasa-bahasa lokal sebagai mengkaji tentang bahasa lokal. Misalnya Sumbawa. Misalnya Sumbawa. Implementasi atau pemanfaatnya. Di sana salah satu kajian saya yaitu pemanfaatan kajian tentang leksikon atau kosakata lokal terhadap yang ada di Kabupaten Sumbawa berbasis pada lingkungan itu kan. Ada kadang-kadang
kosakata atau leksikon yang tidak dikenali lagi oleh masyarakat generasi sekarang itu kita gali Pak Sari. Artinya kita berusaha untuk menemukan lalu kemudian mendokumentasikan sehingga bahasa lokal sebagai bahasa ibu kita ini bisa kita pertahankan, bisa kita pelihara bahwa ini loh pernah terjadi, pernah ada kosakata ini sehingga rentetan dari pengumpulan data-data itu akan dikenal sama generasi yang akan datang itu karena perubahan bahasa ini selalu dinamis Pak. Mungkin akibat perubahan ekologi, akibat perusahaan dan sebagainya itu kan sehingga menghilangkan leksikon-leksikon atau mungkin penutur asli yang tua-tua itu yang sepuh-sepuh itu sudah meninggal dunia sehingga hilang. Itulah dampaknya itu kan. Jadi bisa nanti berkolaborasi dengan pusat bahasa ya kan? Bisa, sangat bisa Pak Sari. Ini saya output dari disertasi saya ini salah satu teks-teks lokal sudah saya terbitkan di Bali, satu buku dan juga di ini apa itu? Pengembangan teks lokal bahasa Inggris menggunakan lingkungan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Waktu saya misalnya kayak leksikonnya kerbau kebo itu kan, ada kebo nalu, kebo numpu, kebo nara, itu seperti itulah Pak. Saya dokumentasikan. Kemudian yang ini, yang buku outputnya ini, doktor itu bukan mimpi, itu salah satu output dari disertasi saya. Dan juga ada satu lagi yaitu pengembangan writing berbasis lingkungan. Saya menulis juga ini Februari ini akan diterbitkan akhir. Tadinya alhamdulillah di tengah keterbatasan dana yang kami perjuangkan tidak menurutkan semangat kami untuk menulis gitu kan, menghasilkan output bukan hanya dalam bentuk disertasi tapi dalam buku juga. Yang harapan kami itu buku itu menjadi suatu amal lah untuk kedepannya, sebab salah satu guru besar di UNUT itu mengatakan, Ayahanda Profesor Sudipa itu mengatakan begini, orang yang hebat itu adalah orang yang mau menulis. Pekerjaan menulis itu merupakan pekerjaan untuk mengabadikan diri. Ya, orang boleh memiliki banyak ide, ngomong, berbicara, tetapi yang paling susah itu menuangkan ide itu ke dalam tulisan. Nah, seperti itu. Jadi pekerjaan menulis sebagai dosen ini Tridharma perguruan tinggi kewajiban. Nah, dan juga secara bukan hanya kewajiban secara institusi, tetapi juga sebagai wujud untuk mengabdikan diri kita. Ketika kita meninggal dunia suatu saat, anak atau mungkin mahasiswa kita atau mungkin keluarga teman kolega bisa membaca dan terinspirasi terhadap itu, berarti kan ada ilmu yang bermanfaat kita berikan kepada mereka. Seperti itu Pak Sari. Luar biasa sekali pemikiran Pak Dr. ini, Pak Dr. Khalid dan calon Dr. Supratman. Jadi sekali lagi teman-teman, karena saya menghadiri wisuda atau mendampingi wisuda Pak Dr. Khalid, saya berpesan buat teman-teman dosen yang masih muda, terutama yang masih muda yang masih S2, mari lanjutkan update ilmunya, lanjut lagi ke S3, ke jenjang S3, karena tuntutan pemerintah. Kita tidak tahu seperti apa peraturan seperti ini Pak Dr. Khalid. Apakah masih dalam keadaan zona nyaman seperti ini, karena kita tidak tahu pergantian pemimpin akan berbeda lagi peraturan-peraturannya. Tiba-tiba nanti begitu datang peraturan bahwa dosen harus S3 semua, nah itu bisa kelabakan, bisa sangat kelabakan kita untuk mengupdate. Nah, mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu. Kalau sebenarnya kalau masalah LPDP atau BPPDN itu ada trik dan trik yang yang bisa Bapak Ibu akses, teman-teman atau teman-teman dosen akses. Ini salah satu alumni dari LPDP, Pak Angga. Ya, Pak Angga, boleh dijelaskan seperti apa sedikit sebelum kita nanti tutup acara ngobrol bareng dengan teman-teman Dr. Agus Anggayana. Ini adalah alumni LPDP Pak Dr. Angga ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak Angga? Ini apa kesan dan kesan teman-teman dokter yang sudah wisuda hari ini dan akan mau wisuda beberapa bulan lagi Pak Dr. Suparman, calon Dr. Suparman. Siap. Pak Dr. Angga ini alumni LPDP Pak ya?
sekaligus satu alma mater. Satu alma mater. Ya. Oh, di linguistik juga kakak tingkat beliau ini. Ya. Bisa dijelaskan Pak Dr. Angga? Selamat siang sahabat pendidik-peneliti pengabdi. Pertama-tama selamat untuk Pak Dr. Khalid yang sudah menyelesaikan studinya. Menyusul juga Pak Suparman terkait dengan strategi-strategi dan trik untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Itu yang pertama semangat, yang kedua tahan banting, yang ketiga usaha seperti yang teman-teman sampaikan semua. Bahkan tidur di Pertamina. Di emper toko kadang nggak ada Pak Dokter. Kita akan buatkan konten khusus nanti Tentang tip dan trik LPDP, mendapatkan beasiswa LPDP. Sehingga sahabat bisa lebih terfokus dalam video tersebut untuk melanjutkan studi. Seperti apa Tip dan triknya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-bapak sekalian semua. Semoga bisa menjadi motivasi bagi sahabat pendidik-peneliti pengabdi. Ini Pak Suparman juga ada proyek nanti dengan universitas di Inggris. Beliau Doakan, Pak. Amin. Doakan, Pak. Akan Kita nanti berkolaborasi di Inggris itu Pak Dr. Angga sama Pak Dr. Asari, Pak Asari pihak ini apa namanya dari LD2 Dikti dengan Pak Dr. Khalid dengan rekan-rekan yang ada di Sumbawa, Dr. Umar dari UTS. Kita akan menjalankan program itu Pak Dr. Angga. Mudah-mudahan lolos ya. Tanggal 14 ini tambah 14 April ya. 14 April untuk presentasi Untuk FGD. presentasi FGD-nya saya ya. Untuk mewakili salah satu BUMDes yang ada di Sumbawa. Dan untuk selanjutnya mungkin teman-teman Pak Dr. Angga, Pak Dr. Khalid yang ada di NTB dan di Bali, ayo kedepannya dibantu difasilitasi sama pihak LD2 Dikti untuk ya bersama-sama kita melakukan kolaborasi untuk penelitian dan pengembangan bagaimana memajukan daerah kita ini masing-masing, walaupun kita berbeda tempat tapi kan bisa melakukan kerjasama kolaborasi perguruan tinggi demi kemajuan bangsa dan tanah air kita. Ya itu yang penting itu kan, karena kalau bukan kita siapa lagi Pak Dr. Angga yang mau masuk ke kampung-kampung itu. Kalau kita nggak berani masuk ke kampung-kampung belum pengabdian namanya kan. Karena sementara salah satu tridharma perguruan tinggi asas manfaatnya itu masuk di kampung-kampung. Ada hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat itu, terutama program proyek ini akan kita jalankan ini ya, itu sangat bermanfaat saya rasa itu. Nah langsung diterapkan di tengah masyarakat. Jadi sekali lagi teman-teman dosen pendidik penelitian dan pengabdi, sebelum saya tutup acara diskusi dan ngobrol bareng tentang bagaimana semangat yang luar biasa ini, saya sangat terkesan, saya sangat luar biasa. Makanya saya menghadiri salah satu satu wisuda teman dokter saya dari Lombok ini. Saya sangat mengapresiasi karena bisa dibayangkan sangat luar biasa perjuangannya tadi seperti diceritakan, sempat tidur di emperan toko, sempat menjadi driver ojol sampai titik untuk bagaimana memberikan yang terbaik buat studinya sampai pada injury time. Tapi Tuhan pasti memberikan jalan ya, kalau kita bersabar dan cari celah, cari peluang seperti apa, itu pasti akan dibantu karena di balik kesusahan ada kemudahan. Nah baik, itu terima kasih sekali lagi. Selamat Pak Dr. Khalid, Pak Dr. Anggayana, Pak calon Dr. Suparman. Semoga kita sebagai dosen, sebagai pengabdi, sebagai pelayan masyarakat ini memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe channelnya Pak Agus Anggayana, karena di sana sangat memberikan banyak informasi dan motivasi tentang bagaimana dunia pendidikan tinggi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.